Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1. Isra Miraj merupakan peristiwa maha dahsyat yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra artinya adalah perjalanan di malam hari. Secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Miraj secara bahasa artinya adalah naik. Secara istilah adalah naiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah tempat tertinggi di langit yang menjadi batas ujung pengetahuan dan amal aktivitas para makhluk. Tidak seorang makhluk pun mengetahui apa yang ada di belakangnya. Isra Miraj merupakan tasliyah, hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikala itu dilanda duka hingga menyebutnya dengan tahun duka cita. Bagaimana tidak, istri beliau Khadijah radhiyallahu anha wafat pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah yang sangat beliau cintai. Sejak Rasulullah mendapat wahyu, Khadijah adalah orang pertama yang mendukung beliau. Maka wafatnya Khadijah merupakan duka tersendiri bagi Rasulullah. Bagaimana mungkin kehilangan pendamping hidup sejati dan pendukung dakwah hakiki bukan sebuah duka? Tak berselang lama setelah Khadijah wafat, paman beliau Abu Talib juga wafat. Meskipun tidak mau masuk Islam, Abu Talib adalah pembela sejati Rasulullah. Beliau yang senantiasa membela saat orang-orang kafir Quraisy menyakiti Rasulullah atau hendak mencelakakannya. Sepeninggal Khadijah dan Abu Talib, Rasulullah semakin terjepit, intimidasi kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Dakwah di Makkah serasa tidak lagi memiliki celah untuk bergerak. Beliau pun berupaya dakwah keluar Mekah. Beliau pergi ke Taif dengan harapan di sana dakwah diterima. Namun apa yang terjadi? Penduduk Taif justru mengusir Rasulullah dan melempari dengan batu hingga kaki beliau berdarah. Setelah mengalami ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisrakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah mulai dari perjalanan yang super kilat ke Baitul Maqdis, mengimami para nabi di sana, lalu naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapat perintah sholat 5 waktu, juga diperlihatkan surga dan neraka. Semua rangkaian peristiwa itu merupakan tasliyah bagi beliau. Peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimulai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu berbaring di Masjidil Haram, beliau didatangi malaikat Jibril. Dada beliau dibelah, lalu hati beliau dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan lagi ke tempatnya dan memenuhinya dengan iman dan hikmah. Sabda beliau dalam riwayat Imam Bukhari dari Malik bin So'sa'ah. Setelah itu didatangkanlah burak yang menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, didatangkan kepadaku burak, yakni seekor tunggangan berwarna putih tinggi, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bagal. Ia meletakkan langkahnya sejauh pandangannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah menaikinya, dan Jibril pun mendampinginya. Beliau pun pergi. Di suatu tempat Jibril berkata, turunlah dan salatlah di sini. Rasulullah pun turun dan melakukan salat. Setelah itu Jibril berkata, tahukah di mana tadi engkau salat? Engkau tadi salat di Taibah atau Madinah, di sanalah tempat hijrahmu nanti. Setelah melanjutkan perjalanan, Jibril berkata, turunlah dan salatlah di sini. Rasulullah pun turun dan melakukan salat. Jibril berkata, tahukah di mana tadi engkau salat? Engkau tadi salat di Tursina, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Musa alaihi salatu wassalam. Setelah melanjutkan perjalanan, Jibril berkata, turunlah dan salatlah di sini. Rasulullah pun turun dan melaksanakan salat. Jibril berkata, tahukah di mana tadi engkau salat? Engkau tadi salat di Bethlehem, tempat di mana Isa bin Maryam dilahirkan.
Setelah itu Rasulullah memasuki Baitul Maqdis. Di sana semua Nabi alaihi salatu wassalam dikumpulkan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril kemudian membawa Rasulullah ke depan untuk mengimami mereka. Jibril lalu mendatangi Rasulullah dengan membawa cawan yang berisi arak dan cawan yang berisi susu. Rasulullah pun memilih bejana yang berisi susu. Jibril lalu berkata, "Engkau telah memilih yang sesuai fitrah." Lalu Rasulullah pun naik bersama Jibril hingga tiba di langit pertama. Jibril meminta dibukakan pintu. "Siapakah ini, Jibril? Siapakah yang bersamamu?" "Muhammad." "Apakah dia telah diutus kepadanya?" "Dia telah diutus kepadanya." Lalu dibukakanlah pintu. Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Rasulullah dan Jibril naik ke langit kedua. Maka Jibril minta dibukakan pintu. "Siapakah ini, Jibril? Siapakah yang bersamamu?" "Muhammad." "Apakah dia telah diutus kepadanya?" "Dia telah diutus kepadanya." Dibukakan pintu untuknya, lalu Rasulullah bertemu dengan Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria alaihi salam. Maka keduanya menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Rasulullah dan Jibril naik ke langit ketiga. Maka Jibril minta dibukakan pintu. "Siapakah ini, Jibril? Siapakah yang bersamamu?" "Muhammad." "Apakah dia telah diutus kepadanya?" "Dia telah diutus kepadanya." Beliau pun dibukakan pintu, lalu Rasulullah bertemu Nabi Yusuf alaihi salam. Maka Yusuf menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril dan Rasulullah naik ke langit keempat. Maka Jibril minta dibukakan pintu. "Siapakah ini, Jibril? Siapakah yang bersamamu?" "Muhammad." "Apakah dia telah diutus kepadanya?" "Dia telah diutus kepadanya." Dibukakan pintu untuknya, lalu Rasulullah bertemu Nabi Idris alaihi salam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril dan Rasulullah naik bersama ke langit kelima. Maka Jibril minta dibukakan pintu. "Siapakah ini, Jibril? Siapakah yang bersamamu?" "Muhammad." "Apakah dia telah diutus kepadanya?" "Dia telah diutus kepadanya." Dibukakan pintu untuknya, lalu Rasulullah bertemu Nabi Harun. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril dan Rasulullah naik ke langit keenam. Maka Jibril minta dibukakan pintu. "Siapakah ini, Jibril? Siapakah yang bersamamu?" "Muhammad." "Apakah dia telah diutus kepadanya?" "Dia telah diutus kepadanya." Dibukakanlah pintu untuknya, lalu aku bertemu Nabi Musa alaihi salam, lalu dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril dan Rasulullah naik bersama ke langit ketujuh. Maka Jibril minta dibukakan pintu. "Siapakah ini, Jibril? Siapakah yang bersamamu?" "Muhammad." "Apakah dia telah diutus kepadanya?" "Dia telah diutus kepadanya." Dibukakanlah pintu untuknya, lalu Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Maqmur, di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke Sidratul Muntaha. Ternyata di sana daun-daunnya bagaikan telinga-telinga gajah dan buahnya bagaikan tempayan yang besar. Musa berkata, "Kembalilah kepada Rabbmu, mintalah keringanan karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel, dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka." Rasulullah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah memohon, "Ya Rabb, berilah keringanan kepada umatku. Aku diberi keringanan 5 sholat. Lalu aku kembali kepada Musa alaihi salam. Aku berkata kepadanya, Allah telah memberikan keringanan 5 kali. Musa mengatakan, "Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu, maka kembalilah kepada Rabbmu dan minta keringanan." Aku terus bolak-balik antara Robku dengan Musa hingga Robku berfirman, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sholat mendapat pahala 10 kali lipat, maka 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan, yang dia tidak melaksanakannya maka dicatat untuknya 1 kebaikan. Dan jika ia melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan."
Barang siapa berniat melakukan satu kejelekan, namun dia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Dan jika ia melakukannya, maka dicatat sebagai satu kejelekan. Kemudian aku turun hingga bertemu Musa, lalu aku beritahukan kepadanya. Maka ia mengatakan, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan lagi. Aku menjawab, aku telah berulang kali kembali kepada Robku hingga aku merasa malu kepadanya. Selain menerima wahyu tentang sholat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada perjalanan Isra Miraj, Rasulullah juga diperlihatkan surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan segala siksaannya yang mengerikan. Sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali turun ke bumi, maka perintah salat 5 waktu dalam sehari menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk dilaksanakan. Wallahu a'lam bishawab.